Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Rasid Suli, mahasiswa Bisnis Manajemen dengan nomor NIM 2702508835. Di sini saya akan berdiskusi tentang apa itu dynamic pricing dan penerapannya dalam industri e-commerce. Perlu kita ketahui, dynamic pricing sendiri adalah strategi penetapan harga fleksibel di mana harga produk atau layanan secara dinamis disesuaikan berdasarkan berbagai faktor seperti permintaan pasar, persediaan, perilaku konsumen, atau bahkan waktu. Penerapannya sendiri dalam industri e-commerce biasanya digunakan secara umum untuk mengoptimalkan pendapatan dan penyesuaian harga sesuai permintaan dan preferensi konsumen. Dynamic pricing sendiri telah dibahas dalam artikel akademik yang ditulis oleh El-Maghrabi dan Keskinocak pada tahun 2003, yang dimana mereka menyatakan bahwa dynamic pricing memungkinkan perusahaan untuk memaksimalkan pendapatan dari setiap segmen pasar dengan respon cepat terhadap kondisi permintaan yang berubah-ubah. Kelebihan dan kekurangan penerapan dynamic pricing. Kelebihannya yang pertama, sebuah perusahaan dapat mengoptimalkan keuntungan mereka secara lebih maksimal dengan cara menyesuaikan harga sesuai kondisi pasar yang ada. Yang kedua, perusahaan jadi bisa lebih kompetitif melawan pesaingnya dengan cara menyesuaikan harga secara cepat dan tepat dalam kompetitif di pasar secara real time. Yang ketiga, dengan penerapan harga yang lebih dinamis, perusahaan dapat lebih baik dalam pengelolaan investasi stok mereka. Yang pertama, di mana pelanggan atau konsumen menjadi merasa tidak adil ketika harga produk atau layanan yang terus berubah-ubah atau tiba-tiba menjadi lebih tinggi. Yang kedua, di mana penerapan dynamic pricing ini sendiri membutuhkan teknologi yang canggih serta data yang akurat untuk penerapannya. Contoh perusahaan yang sukses dalam penerapan dynamic pricing. Saya akan mengambil contoh perusahaan Amazon atau perusahaan e-commerce, di mana mereka dapat menerapkan dynamic pricing secara sukses dengan menggunakan algoritma canggih untuk menyesuaikan ribuan harga produk mereka berdasarkan permintaan pasar, harga kompetitor, waktu, dan pola pembelian pelanggan. Amazon juga dapat mengelola kekurangan dalam penerapan dynamic pricing sendiri dengan memberikan opsi kepada pelanggan dengan opsi pengambilan dana yang mudah dan menjaga harga rendah dalam periode tertentu. Karena perusahaan-perusahaan multinasional menyeimbangkan antara penetapan harga global dan lokal, sesuai yang kita ketahui, perusahaan multinasional sering mendapatkan kesulitan dalam penerapan harga produk mereka dalam penyeimbangan harga global dan lokal. Harga global sendiri biasanya dapat memberikan harga yang lebih konsisten, sedangkan harga lokal seringkali disesuaikan untuk mencerminkan kondisi ekonomi lokal. Dengan begitu, perusahaan multinasional lebih sering menggunakan penetapan harga lokal dalam penerapan harga produk mereka. Apakah ada situasi di mana harga yang seragam secara global lebih menguntungkan? Di mana penerapan harga secara global ini dapat menguntungkan dalam beberapa segmen pasar tertentu, di mana konsumen memiliki harapan yang sama terhadap produk dengan harga yang sama di seluruh dunia. Contohnya dalam segmen penjualan smartphone premium. Harga yang seragam
membantu menjaga perspektif kualitas dan eksklusivitas produk. Apa tantangan dalam menetapkan harga di berbagai pasar dengan kondisi ekonomi yang berbeda? Perusahaan multinasional atau perusahaan yang beroperasi di berbagai negara seringkali menghadapi tantangan besar dalam penetapan harga dengan menyesuaikan dengan kondisi ekonomi lokal. Variabel seperti inflasi, nilai tukar, regulasi pemerintah, dan daya beli konsumen sangat mempengaruhi strategi penetapan harga. Tantangan ini memerlukan adaptasi strategi harga secara lokal tanpa mengorbankan profitabilitas global mereka. Sekian jawaban dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.